Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragi Bispani. Saya mahasiswa BKI dengan NIM 12440101159 akan menayangkan suatu video keterampilan konseling dan komunikasi BKI melalui pendekatan realitas. Jadi pendekatan realitas ini menggunakan keempat tahapan, yaitu WDFP. W-nya itu ada wants, menanyakan tentang apa yang akan atau yang mau diinginkan oleh konseli nantinya. Kemudian yang kedua, menanyakan tentang doing, doing atau pekerjaan atau kegiatan apa yang akan dilakukan konseli untuk mencapai keinginannya. Kemudian ada yaitu evaluating, yaitu mengevaluasi, yaitu menanyakan kepada konseli bagaimana kegiatan yang dia rasakan, apa masalah ataupun apa hal yang perlu dievaluasi dari kegiatan yang dia laksanakan untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada planning, yaitu mengajak konseli untuk membuat planning terkait apa yang ingin diinginkan oleh konseli tersebut. Penasaran bagaimana videonya? Mari kita let's go. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Kang di pelayanan konseling kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ragi Bispani selaku konselor yang insya Allah bakal memandu konseling gitu pada hari ini. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Kalau boleh tahu tadi kesini naik apa nih? Tadi naik Lamborghini saya. Masya Allah, ternyata sedikit pamer ini. sedikit pamer ya. Belum ya, orang kaya gitu. Masya Allah, orang kaya. Oke, ya, alhamdulillah ya Kang ya. Iya. Kalau begitu, tadi kan saya sudah memperkenalkan diri gitu ya. Saya Muhammad Ragi Bispani. Nah di sini saya juga kepo gitu, atau pengen tahu gitu. Kira-kira siapa nama Akang? Asalnya dari mana Kang? Saya dari Ciwastra, Buah Batu. Dari Ciwastra, Buah Batu. Ciwastra, Buah Batu. Itu yang macet-macet tuh. Oh yang macet Ya, yang kemarin viral banget ya? Iya, kemacet terus itu pagi sore itu, aduh saya malas kalau keluar. Apalagi kan kalau naik Lamborghini kan ya agak gimana ya? Kadang suka overheat ya mesinnya. Overheat ya, terus diliatin orang-orang kan agak gimana gitu ya, merasa tersanjung gitu ya. Iya, oke, merasa tersanjung ya. Oke. Berarti asal dari Ciwastra ya? Asal dari Ciwastra. Oke, benar-benar ini apa, orang yang sabar kayaknya ya. Iya. Buat hobi nih Kang, Akang hobinya apa nih? Pengen tahu. Saya hobi itu sepak bola. Sepak bola, berarti suka main bola. Hobi utama. Oke. Selain bola apa nih kira-kira? Ada baca buku, saya suka Baca buku. Tiap hari itu saya selalu memberikan ruang gitu 30 menit untuk baca buku setiap habis subuh biasanya. Oh iya. Baca buku. Ya punya target gitu ya. Jadi pengennya tuh 80 buku setahunnya. 80 buku. Pengennya itu selesai 80 buku. Cuman ya karena ada kegiatan banyak gitu ya. Maksudnya enggak ada apa ya? Kayaknya 40 buku aja. 40 buku. Masya aja cukup. Dalam waktu 1 tahun 40 buku. Itu hobi bukan sebenarnya hobi yang harus dibangun jadi sebuah budaya gitu. Iya. Kebiasaan yang baik. Itu hobi. Kebudayaan yang baik ya, kebiasaan yang baik. Setahun bisa 40 buku, berarti emang akan ini orang yang hidupnya itu disiplin ya, berarti kemudian benar-benar konsisten berarti ya. Ya, cukup bisa lah mungkin ya. Cukup mungkin ya. Hebat. Ya, terkadang tapi sulit juga sih ya, tidak mudah ya, gitu. tidak mudah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Hebat kan. Kemudian saya penasaran nih, biasanya aktivitas sehari-hari Akang apa nih?
Aktivitas sehari-hari saya, kalau saya tuh kerja ya di Rengganis, di unit dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Itu saya bekerja sebagai instruktur keagamaan. Iya. Tapi di sana cuma dua hari seminggu, jadi cuma 2 hari, Rabu dan Kamis. Hanya Rabu dan Kamis saja masuk jadwalnya gitu ya. Di sana saya mengajar pasien-pasien ataupun pendamping pasien yang ada di Rengganis ya, rumah singgah humanis gitu kan. Mengajar tentang keislaman. Utamanya mengajar tentang Al-Qur'an ya, tahsin gitu, tajwidnya seperti itu. Itu kegiatan pekerjaan lah, itu pekerjaan gitu ya, lebih kegiatan ke sana, pekerjaan. Ada saya juga selain itu punya satu bisnis gitu ya, bisnis online yang saat ini sedang dirintis gitu ya. Saya jualan sambal teri crispy gitu nih. Itu produk yang ibaratnya secara market ada, tapi keunikannya itu baru ya, belum ada orang lain yang meniru itu gitu ya. Belum ada yang meniru itu. Sekarang jadi fokus dalam mengembangkan bisnis itu gitu ya, terutama dari segi branding gitu ya, marketing dan brandingnya gitu ya. Marketing, menjual sebanyak-banyaknya dan memperkenalkan produk saya seluas-luasnya kepada dunia gitu. Itu bisnis gitu ya, bisnis. Dan paling banyak sebenarnya kegiatan itu di bisnis. Selain itu saya juga ngajar privat gitu ya. Atau ya belajar lah, karena belajar skill baru, ataupun yang saya siapkan sekarang sedang mengejar tes ya, persiapan tes untuk P3K dan CPNS gitu. Nah, itu sehari-hari saya seperti itu ya. Berarti kalau misalkan saya melihat gitu ya, dari kegiatan Akang sehari-hari, Kang ini orang yang memang sangat padat ternyata aktivitasnya. Cukup padat ya. Dan benar-benar hebatnya gitu ya, Akang ini bisa melalui gitu ya tiap hari yang penuh akan kepadatan ini gitu ya. Oke, gini Kang, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya, udah saling taruh, kenalan gitu ya. Nah, tentunya gitu, Akang datang ke layanan konseling kami. Betul. Pastinya Akang punya suatu problem, punya suatu permasalahan ya. Iya. Nah, di sini tentunya saya sebagai seorang konselor di layanan konseling ini yang insya Allah akan memandu Akang, izinkan untuk saya selaku konselor membantu gitu Akang untuk bisa meminimalisir ataupun mungkin keluar gitu ya dari menyelesaikan dari problem yang Akang hari ini hadapi gitu. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira Kang, apa gitu yang Akang inginkan pada saat ini? Jadi saat ini sebenarnya saya itu memiliki masalah dengan berat badan saya. Berat badan saya itu sekarang di kondisi dimana di atas ideal. Saat ini berat badan saya sekitar 72 kilo. Harusnya batas ideal saya itu ya sekitar paling maksimal itu 65 ya. Tapi saya ingin kejar ke 60. Pengen kejar 60. Jadi saat ini tuh saya ingin menurunkan berat badan intinya gitu. Ingin menurunkan berat badan ya secara ya intens lah, dengan berat badan yang cukup signifikan gitu. Itu berarti problem atau masalah yang Akang hari ini memang rasakan gitu ya, yang saat ini memang kemudian Anda ingin keluar dari permasalahan tersebut adalah terkait masalah berat badan ya Kang ya? Betul. Dijelaskan bahwa pengen mencapai berat badan yang ideal barangkali ya Kang ya? Yang ideal. Karena celana saya ya
udah sempit Jadi ya. sempit ya. Ya kalau beli lagi kan sayang nih nggak kepake gitu kan. Ya nanti dihisap kan ya. Semua kan pakaian kita semua dihisap. Iya, betul. Sayang gitu kan nggak dipakai. Kalau beli beli lagi ya indis ekonomi gitu kan, apa membeli sesuatu yang sebenarnya masih bisa kita cari alternatifnya ya, Betul. lebih baik cari alternatifnya. Ya saya alternatifnya adalah pengen nurunin berat badan saya gitu kan, oke, supaya alternatifnya ya. ya supaya itulah banyak sih. Biar tidak konsumtif juga barangkali ya. Banyak hal-hal apa ya maslahatnya gitu ya. Iya, masalah. Kayak seperti ketika berat badan lebih ideal maka ya lebih sehat gitu Iya. itulah. Kemudian nih Kang, yang ingin saya tanyakan, kira-kira ikhtiar gitu atau kegiatan apa yang Akang memang lakukan saat ini gitu untuk Akang tuh mencapai berat badan yang ideal gitu kan? Nah, saat ini tuh saya sedang berusaha menurunkan berat badan saya supaya ya kegiatan yang saya lakukan ini jadi berkah juga ya. Ya. Maka saya berpuasa gitu ya. Berpuasa. Saya berpuasa ya, di satu sisi untuk ibadah gitu, tapi di satu sisi lain untuk membantu menurunkan berat badan saya. Ya. Itu hal utama yang sedang saya dilakukan. Ya. Tapi ada hal yang lain juga yang ingin dilakukan ya supaya mempercepat penurunan berat badan, yaitu olahraga atau minimal jalan kaki 30 menit gitu ya, atau sampai 1 jam gitu kan. Ya, itu untuk membakar lemak gitu, untuk itu. Nah itu yang saya lakukan gitu ya. Yang saya lakukan dan sedang saya lakukan, dan saya ingin konsisten itu gitu ya. Dan nanti ingin membuat planningnya gitu seperti apa. Izin menyimpulkan kembali kan berarti untuk kegiatan yang saat ini Akang lakukan agar bisa mencapai berat badan yang ideal, tadi dijelaskan Akang tuh berpuasa ya Kang ya? Berpuasa. Puasa-puasa sunnah barangkali ya. Dan kebetulan kan sekarang Muharram ya. Ya, Muharram. Disunahkan untuk memperbanyak puasa. Sebetulnya kalau yang paling bagusnya kan puasa 10 Muharramnya itu kan, Asyuranya. Tapi di ini ternyata ada keterangan ataupun ada pendapat ulama yang membolehkan ternyata memperbanyak puasa gitu ya, bahkan sampai 20 hari 25 hari silahkan gitu, seperti itu. Makanya ya itulah gitu. Jadi berpuasa ya. Berpuasa. Kemudian selain berpuasa pun tadi Akang mengatakan biasa berjalan pagi ya, berjalan kaki gitu. Berjalan kaki. Sekitar 30 menit. Minimal 30 menit. Dalam sehari ya, berarti? Dalam sehari ya. Oke, kemudian yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan-kegiatan yang telah Akang lakukan nih selama ini untuk mencapai berat badan yang ideal. Nah, di situ kira-kira apa sebuah tantangan lah gitu, tantangan ataupun suatu problem yang Akang rasakan ketika Akang melakukan kegiatan tersebut gitu? Tantangan yang paling nyatanya itu sebetulnya di makanan ya. Di makanan. Walaupun puasa, tapi terkadang karena saya nggak ngerokok dan ada stigma umum gitu ya. Di antara masyarakat itu biasanya kalau laki-laki kalau nggak ngerokok ngemil banyaknya. Nah, itu gitu ya. Kadang kita udah berusaha buat gak makan nasi, gak makan banyak, tapi kadang kalau ada keripik, cemilan gitu cemilan. Jadi makan. Jadi makanan. Dan namanya gula kan ya, ataupun makanan kan cemilan-cemilan gitu kan banyak mengandung gula ya. Iya, betul. Dan gula itu edik kan. Iya, membuat kita kecanduan. Iya. Jadi melepaskan hormon-hormon yang hormon lapar gitu. Jadi padahal udah makan, udah nyemil itu, tapi karena ya lagi ya malah jadi edik, jadi dia minta lagi, belum kenyang ini gitu loh. Yeah. Jadinya itu sebenarnya saat ini yang sedang saya upayakan untuk dievaluasi. Yeah. Ya, dievaluasi tentang dari makanan ya. Dan sebenarnya konsistensi dalam olahraganya itu. Ya, konsistensi kadang kalau lagi malas-malas kan gitu ya. Yeah. Kalau lagi ya
nggak inilah, kadang-kadang gitu ya, apa ya, mungkin belum terbiasa ya. Oke, mungkin belum ini ya, Mungkin belum terbiasa. Oke, berarti terkait permasalahan yang memang saat ini akan merasakan gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan yang akan lakukan tiap hari untuk menurunkan berat badan, diantaranya tadi itu yang saya tangkap gitu ya Kang. Tadi Akang tuh cukup kesulitan untuk masalah makanannya gitu ya. Kadang nyemil keasikan terus makan nyemil dan nyemil. Apalagi sambil nonton drakor atau kadang Ya. sambil kerja tuh ya. Ya. Sambil kerja emang kopi gitu ya, saya coba sedia kopi juga gitu ya, pakai kopi, kopinya nggak pakai gula, tapi cemilannya manis ya. Jadi sama aja ada gula yang masuk gitu ya, ada gula yang masuk. Saya tidak langsung. Nah, kemudian tadi itu selain dari masalah makanan, Akang tuh berkata masalah yang Akang rasakan terhadap kegiatan Akang untuk mencapai berat badan yang ideal, itu salah satunya tuh tadi dikatakan masalah konsistensi ya Kang. Ya, konsistensi ya. Jadi masalah istiqomah mungkin ya, kalau bahasa Islamnya gitu ya. Konsistensi, istiqomah gitu terhadap program-program yang memang akan menjalankan di tiap hari. Baik itu olahraga, kemudian mungkin kalau bicara tentang konsistensi ini termasuk makanan juga mungkin ya. Yeah. Kan tadi Akang juga niatnya mah pengennya menjauhi gitu ya terhadap terlalu makan banyak, tapi ternyata karena masalah konsistensi barangkali akhirnya di sini merasa sulit gitu ya tetap. Oke, berikutnya kira-kira nih Kang, kalau misalkan dari Akang sendiri terkait evaluasi tadi, kemudian masalah ataupun problem yang tadi Akang rasakan di setiap kegiatan untuk menurunkan berat badan ini, kira-kira planning ke depan Akang bagaimana gitu setelah Akang tahu masalah dari kegiatan menurunkan berat badan ini gitu. Sebenarnya ya sesimpel apa ya lakukan itu gitu, misalnya membiasakan, atau kalau sebenarnya saya tuh berpikir ada yang namanya pernah baca buku Atomic Habits ya. Tentang ini ya, berarti tentang kebiasaan ya. Ya, tentang membangun kebiasaan kecil, dari mulai yang kecil gitu ya. Nah, terus saya tuh terinspirasi dari buku itu, saya punya planning ya. Planning itu simple. Ya pokoknya jalan aja. Oke. Maksudnya kalau misalnya males jalan 30 menit, ya udah 5 menit aja dulu gitu. Itu planning saya tuh kayak gitu. Jadi ya udahlah 5 menit aja dulu, atau 10 menit kalau bisa, nanti bertahap naik terus sampai saya terbiasa di 30 menit sampai 1 jam untuk jalan kaki. Itu kalau untuk urusan makanan ya sesederhana sebetulnya, nggak usah nyetok gitu, nggak usah nyetok makanan. Jadi di rumah kosong aja. Dan lebih ke memperbanyak protein gitu, karena kan protein itu memberikan hormon kenyang gitu kan. Memberikan hormon kenyang, jadi kenyang lebih lama dibandingkan, dan mengurangi karbo itu ya. Karbo itu gitu. Itu planningnya sesederhana seperti itu. Berarti buat planning yang tadi Akang berikan terkait masalah kegiatan menurunkan berat badan ini, tadi yang pertama itu Akang tuh mengambil referensi dari buku Atomic Habit ya. Jadi segala macam kebiasaan yang terus-menerus dilakukan gitu ya, itu berasal dari walaupun kebiasaan kecil-kecil gitu kan. Iya. Sedikit-sedikit. Walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Jadi memang kebiasaan yang besar itu berasal dari kebiasaan yang kecil dulu gitu ya. Betul. Ternyata. Nah, berarti di sini planning Akang memang ingin membangun kebiasaan yang baik ya gitu ke depannya. Salah satu cara yang tadi dilakukan yang saya tangkap gitu kan. Pertama terkait berjalan kaki tadi itu pertama yang saya tangkap. Kemudian Akang itu tadi biasanya puasa. Buat planning yang akan dilakukan ke depannya berpuasa gitu, tapi lebih konsisten. Yang tadi dibantu dengan
dari referensi buku Atomic Habit gitu ya, membangun kebiasaan yang baik. Nah, kira-kira planningnya Kang tadi paparkan gitu ya. Kiranya itu menurut Akang realistis gak buat Akang saat ini? Nah, menurut saya itu sangat realistis sekali. Karena berarti mampu ya? Mampu. Karena saya akan hari ini ya saya akan membuat satu perencanaan untuk bagaimana saya mencapai 12 untuk turun 12 kilo itu dari mulai hari ini sampai ke 2 bulan ke depan. Hari perharinya seperti apa, jadi puasanya di tanggal berapa saja. Jadi nanti saya akan buat spreadsheet supaya itu saya bisa mengukur tingkat keberhasilan saya. Pakai spreadsheet, nanti yang akan menjadi poin-poin di dalamnya puasa di tanggal berapa ya, tanggal berapa aja gitu kan. Terus jalan kaki tracking, jadi ada trackingnya gitu di spreadsheetnya. Hari ini udah berapa menit, hari ini berapa menit, hari ini berapa menit, apakah ada peningkatan atau justru penurunan gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian dari pola makan itu dicatat. Apa saja makanan yang masuk dan jam berapa per jam berapa maksudnya. Karena kan jendela makan kan ternyata berpengaruh gitu ya. Nah, itu saya akan membuat itu seperti itu supaya lebih terukur. Dan insya Allah saya akan kerjakan mulai hari ini, serta tentunya dibantu dengan istri sebagai pengawas sebagai supervisor gitu ya. Ya, support sistemnya gitu lah ya. Karena saya percaya bahwa hal kebiasaan yang baik juga tidak hanya diri sendiri juga yang kemauan ataupun usaha diri sendiri, tapi ada bantuan dari teman-teman di sekitar ya, untuk setidaknya mengawasi, mengontrol apa yang menjadi planning saya, supaya saya tetap berada di jalur itu, nggak kemana-mana. Misalnya kalau makan tiba-tiba saya ngemil gitu ya, istri ngingetin gitu nanti ya, atau misalnya istri ngingetin hari ini udah jalan kaki belum gitu. Nah, seperti itu ada alarm lah gitu. Jadi kalau yang saya tangkap gitu ya dari planning yang tadi akan paparkan, saya rasa memang sudah realistis, karena memang tadi Akang sendiri yang bilang sudah cukup mampu gitu, insya Allah bisa dilaksanakan, bahkan bisa dilaksanakan hari ini ya. Hari ini juga sesi barangkali. Bahkan saat ini saya sedang puasa. Masya Allah, tabarakallah. Ya, berarti memang sudah cukup realistis. Kemudian saya rasa planning yang Akang tadi paparkan pun benar-benar Akang sudah siap untuk mengukurnya gitu ya. Ternyata ada indikator gitu ya, ngebuat spreadsheet, benar-benar niat bagus. Itu salah satu usaha yang bagus gitu untuk mencapai target pada planning atau rencana yang sekarang Akang sedang jalani gitu ya. Saya rasa mungkin sudah cukup untuk sesi konseling pada pertemuan kali ini. Nanti barangkali saya mengundang Akang lagi untuk mengikuti sesi konseling pada sesi berikutnya untuk mengetahui bagaimana progres Akang ke depannya gitu. Barangkali ada kendala ketika menjalani progres, tapi kalau misalkan baik-baik saja, alhamdulillah. Dan tentu saya yakin Akang bisa menjalani berbagai macam planning yang tadi Akang paparkan. Saya yakin itu Akang bisa. Terima kasih. Ya, siap. Makasih banyak ya Kang. Terima kasih konselingnya. Iya, mudah-mudahan jadi ya bermanfaat untuk saya gitu ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Berat badan saya bisa turun sesuai target gitu. Bisa mencapai berat badan yang ideal ya. Dengan kegiatan ataupun planning yang baik tentunya ya. Kali mungkin cukup ya. Kang. Ya, terima kasih ya. Ya, saya pamit pulang lagi pakai Lamborghini. Masya Allah. Siap, silakan Pak.